akan menaikkan harga pokok produksinya. Berarti itu akan naik di harga pokok produksi di departemen kedua ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Oke. Ada lagi Pak? Cukup Pak, ya. Oke. Nah, jadi ketika kita dapat soal ini kita harus punya peta ini nih. Ini unit produksi. Kalau bahasa gampangnya kalau kita udah punya peta ini nih, maka nih 50% ini kita udah bisa jawab soal sebetulnya. Kenapa? Karena kita tahu akuntansi yang kita bahasnya. Oke. Ini yang Pak, yang pertama adalah alur produksinya, alur unit produksinya. Bisa unit, bisa kilogram. 125 dari sini kan kebaca. Oh, masuk 125 ke departemen A. Hilang di awalnya 5.000, nanti yang ditransfer ke departemen B 100.000, yang di sisanya 20.000. Dari departemen B ini hilang lagi di awal 5.000, yang nanti di produk dalam prosesnya masih ada 10.000, kemudian yang selesai ke gudang 85.000. Jumlahnya total sama. 5 tambah 10 tambah 85, 100.000. 100 tambah 20 tambah 5, 125.000. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya pindah ke slide? Pindah slide. Sudah? Ada ya? Nah, sekarang kita akan bahas di departemen pertama. Maka di departemen pertama, kita akan membahas, slide saya udah berubah belum? Udah belum slide-nya? Sudah Pak. Oke, ini nih, yang saya kotakin ini ya. Ini yang saya kotakin. Kita mau bahas yang ini nih sekarang. Nah, kita mau bahas yang ini. Jadi konsentrasi bahwa kita nggak bahas semuanya, saya bagi dalam beberapa. Nah, kita mau bahas yang ini. Yang saya kotakin. Departemen A nanti ada 100.000 yang departemen B, kemudian 20.000 yang produk dalam proses, kemudian 5.000 yang hilang. Nah, setelah kita dapat alurnya ini, maka berikutnya yang kita hitung adalah unit equivalent. Ini unit equivalentnya dia. Ini unit equivalentnya. Apa unit equivalentnya dia? Adalah, ingat ini ada 100.000 ditambah 20.000 yang ada persentasenya. 100.000 tambah 20.000. 5.000 kenapa nggak dimasukkan? Tadi dianggap dia belum nyerap biaya. Paham ya? 5.000 tidak dimasukkan karena dianggap belum nyerap biaya. Nah, ini adalah unit equivalent. Nah, data produksinya ada seperti ini dari gambaran yang tadi ini. Sama ini, 125, 20, 10.000. Nah, ini sama. 125, 100.000, 20, 5.000, sama nilainya 125. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya pindah slide-nya. Yang tanyakan? Pak. Iya. Halo? Ada yang mau tanyakan? Pas Pak. Oke, lanjut ya. Ini langkah kedua ya. Langkah ketiga adalah kita mencari harga pokok per unitnya. Tadi disampaikan bahwa biaya bahan itu 6 juta. Tenaga kerja 3.425, kemudian overhead 1.795. Ingat, dari biaya ini nanti dibagikan dengan berapa unit ekuivalennya. Unit ekuivalen kan ada biaya bahan 120.000, konversinya terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP 115. Maka ini dibagi. 6 juta 120.000, 3 juta itu bagi 115, 1 juta 5 bagi 115, dapatnya 50, 30, 15, 95. Oke. Sehingga harga pokok barang yang ditransfer ke departemen kedua adalah, kan tadi 100.000 ya, 100.000 unit kali 95 dapatnya adalah 9.500.000. Kemudian bahan yang tersisa, unit yang tersisa 20.000, 100.000-nya 100% itu udah bahan, kali 50, 75%, kali 20.000, kali 30 dapat sekian. Sehingga biaya yang terjadi pada departemen juta 175. Nah, dari sini kumpulan nanti kita buat, kita bisa nyusun namanya laporan harga pokok biaya produksi. Sama ini kumpulannya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum bingung atau belum? Izin, Pak. Iya ya. Pak, itu biaya overhead pabrik itu sama ya, Pak, sama tenaga kerja atau apanya? Itu paling Pak, 75%. Iya, kan di sini kan kemarin saya pernah sampaikan kalau ada kalimat seperti ini nih, ya. Set saya udah ganti belum slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ini kan ada biaya konversi kan? Kan kemarin di slide-nya saya kasih tahu begini nih, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja kan gitu ya. Dan BOP kalau nggak salah kemarin saya sempat taruh gitu ya. Gitu loh. Ya, biaya konversi adalah dua biaya. Biaya tenaga kerja sama BOP. Siap, Makanya siap, Pak. makanya akhirnya di sini sama nih biayanya nih. 75%, 75% tenaga kerja sama BOP. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ini, berarti kita bicara ke departemen kedua. Saya udah berubah belum? Sudah, Pak. Nah, ini kita masuk departemen kedua ya. Gambarnya saya rubah. Kalau tadi kan kita bicara di sebelah sini ya. Nah, sekarang kita sorot yang bagian sebelah sini yang kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan di sini adalah kaitannya dengan 100.000 yang di departemen B, 5.000 hilang, 85.000 di produk akhir, 100.000 yang ke gudang. Oh, ini terbalik tadi, saya ulang lagi tadi. Oke. Nah, setelah ini kita dapetin, habis ini kita nyari apa? Tadi kan kalau unit produksi udah dapetin, habis itu kita nyari apa? Kan ada 4 step tuh. Apalagi setelah ini? Apa biasanya? Kan tadi ada 4 step tuh saya bilang. Ini step pertama udah kita dapetin nih. Alur unit produksi. Nah, step keduanya apa? Yang kita harus hitung. Apa yang kita hitung? Halo? Ini baru masuk ini, Pak. Saya baru masuk tadi. Apa? Yang lainnya gimana? Setelah ini apa yang kita hitung? Unit equivalent. Nah, ya, jadi kan pertama tadi apa? Alur produksi kan ya. Kedua, tadi unit ekuivalen. Yang ketiga? Tenaga kerja. Tenaga kerja, biaya per unit. Biaya per unit. Nanti kan ada tenaga kerja juga. Ya, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada BOP. Nah, yang keempat apa namanya? Yang keempat biaya proses. Biaya produksinya, tanggung jawab biaya produksinya. Oke. Ya. Ini kan berarti kan udah ya. Ini kan alurnya ya kan? Alur produksinya ya. Jadi pahami ya, ini masuk dengan alur produksi ini ya. Kita gambarannya ini mau kemana sih, mau kemana, dapat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sini? Ada? Kalau enggak saya lanjutin ke slide berikutnya. Lanjut, Pak. Udah berubah? Sudah. Kita bicara unit ekuivalen. Tadi kan 85.000 jadi ya. 85.000 jadi kan? Iya. Ke gudang. Jadi. Kemudian 10.000-nya yang masih dalam proses akhir. Di mana konversinya 50%, bahannya adalah 100%. Nah, ini kita hitung nih. Ini biaya ekuivalen. 85.000 ini. Oke, dapat ya. Nah, kita lihat ya. Ini yang tadi saya bilang. Bagaimana kalau dia ternyata kan tadi 100.000.
masuk benar ya, dari departemen 1 kan masuk ke departemen 2 kan 100.000 ya? Iya Pak, Benar nggak? 100.000. 100.000 kan. Kemudian ketika di departemen 2 hilang 5.000. Benar nggak? Iya, bilang 5.000. Nah, ya kan? Hilang 5.000. Sehingga nanti ketika di departemen kedua ini nih lihatnya. Harusnya kan dibaginya 10.000 100.000 nih. Harusnya kan dibagi 100.000. Kan kita lihat di sini ya. Ini saya balik lagi ke petanya. Kan dari departemen ini kan 100.000 yang unit selesainya kan. Yang Udah, masuk. udah berubah belum? Iya, 100.000 Nah, Pak. harusnya kan dibagi 100.000, tapi karena hilang 5.000, maka biaya dari departemen yang pertama jadi 9.500.000 dibaginya 95.000. Ini udah mulai diperhitungkan. Makanya dikatakan menaikkan harga pokok dari departemen sebelumnya. Menaikkan, tadinya dibagi 100.000, sekarang dibaginya 95.000. Ya, udah naik harga pokoknya. Ya. Bisa dipahami nggak dari sini? Kalau yang di departemen pertama tadi, Nih, saya pindah ke departemen pertama nih. Kelihatan dasarnya udah berubah belum? sudah Pak. Nah, ini lihat ya. Ini departemen berapa nih? Saya blok nih ya, warnanya saya ganti ya. Jadi merah, lihat nggak nih? Iya Pak. Nah, ini kan 100.000 kali 95 kan? Benar nggak? Iya. 100.000 unit kan? Tetapi di departemen kedua, karena ada yang hilang di departemen keduanya awal, lihat 95.000, 9.500.000, ini udah ganti belum slide-nya? Nah, 100-nya dibagi dengan 95.000. 5.000 yang hilang itu dianggap menaikkan harga pokok produknya dia. Paham nggak sampai sini? Menjadi tambahan biaya Pak ya? Iya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Biar nggak terkecoh nih. Misalnya 6.000 berarti 94 Pak ya? 6.000 yang mana nih? Yang hilang. Oh iya, benar 94. Oke, ada lagi? Boleh lanjut? Boleh lanjut? Boleh Pak. Nah, 6.300.000. Cuman yang hilang, Yang mana? status hilang ini Pak, misalnya kan Yang mana? yang hilang itu misalnya yang reject apa termasuk hilang Pak? Yang mana tuh? Yang produk hilang tadi Pak. Kenapa? Yang 5.000 itu apakah termasuk yang reject gitu? Atau Maksudnya reject tuh gimana ya? dia nggak dianggap apa bahasanya? Nggak dijual tapi apa kayak salah cetak itu apa termasuk hilang Pak? Oh enggak, ini mungkin aja mungkin kelalaian, bisa saja lalai, bisa saja ya lain artinya gini, penanganan produksinya nggak bagus ketika pas proses dari ketika dia pemindahan atau barangnya ketika disimpan di gudang, barangnya jadi nggak bisa memenuhi kualitas karena terhimpit, karena apa segala macam gitu, macam-macam. Kan kadang-kadang begitu. Jika kita beli jumlah dalam unit banyak kan biasanya kan ada juga barang-barang yang nanti nggak bisa memenuhi standar kualitas gitu kan. Nah, itu yang dimaksud hilang di awal. Walaupun kita sini nggak bahas nih apakah nanti barang yang hilang itu nanti dijual atau gimana, kita nggak Dijual bahas. ya? Tapi kita bahas cuman Oh, berarti bagaimana sih. nggak masuk ya? Nah, kita cuma menghitung kalau gitu bagaimana penanganan harga pokok produksinya gitu. Kita nggak menanyakan ini kemana, kenapanya, kita nggak nanya. Tapi harga pokok produksinya gimana jadinya dengan kondisi kayak gitu. Berarti nanti misalnya ini kalau memang di lapangan misalnya dijual murah gitu kan berarti masuk ke pendapatan lainnya gitu Pak ya? Iya, ya. Nanti ada akuntansi lagi yang lain, namanya spoil. Spoil itu kalau barang cacat atau barang rusak. Istilahnya tadi reject ya. Reject itu barang barang cacat lah gitu kan. Nah, kalau spoil itu barang rusak.
Kalau cacat kan nggak bisa dibetulin, kalau rusak masih bisa dibetulin. Gitu. Nah, nanti tuh penanganannya beda lagi tuh akuntansinya. Gitu. Siap, siap. Oke, ada lagi? Ada? Kayaknya bisa lanjut. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa bikin laporan harga pokok produksinya. Jadi 85.000 dikali 210 dapat dari mana? Dari kumpulan ini nih. 210 kali 85.000 dapat sekian. Kemudian barang dalam proses akhir ada 10.000 kali 100.000 dari sini 70, dari sini 40, dapatlah sekian. Dan ini adalah model laporannya seperti ini. Kita nggak bahas yang ini, yang penting adalah perhitungannya. Ada penting. Ya, itu tadi hilang di awal. Sekarang kalau hilang di akhir. Kalau hilang di awal tadi kan kalau yang departemen pertama dianggap dia belum dapat belum masuk biaya gitu kan, karena belum dia apa-apain udah hilang duluan. Tapi ingat di departemen kedua dia menaikkan harga pokok. Kenapa kok menaikkan harga pokok? Karena dia udah ngambil biaya departemen pertama. Nah, ini sekarang adalah bagaimana kalau hilangnya itu di akhir proses. Di akhir proses tiba-tiba hilang. Sudah dibuat, pas mau dimasukkan ke departemen berikutnya hilang. Entah dicolok orang, entah apa. Nah, itu gimana? Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah karena dia hilang di akhir, berarti dia udah menyerap biaya. Baik di departemen pertama maupun di departemen kedua. Oleh karena itu, yang akan membedakan adalah dalam penentuan umur unit ekuivalen. Unit ekuivalennya itu yang berbeda. Kalau biasanya adalah total produksi selesai ditambah kali persentase produk dalam proses akhir. Nah, sekarang ditambah satu lagi, berapa sih produk yang hilangnya dia? Nah, ini agak berbeda di sini. Jadi ada tambahan produk yang hilang. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini hampir sama dengan soal tadi, cuman perbedaannya adalah hilangnya di akhir proses, bukan di awal proses. Apa yang terjadi di sini kita lihat ini sama. Nah, maka gambarnya seperti ini. Hampir sama juga tadi, cuma bedanya adalah satu di akhir, satu di awal. Ini juga sama, ini harus dibetulin lagi. Oke, kita lihat di departemen pertama. Di departemen pertama sama seperti ini. Setelah kita dapatin alur produk, kita hitung lagi berapa unit produksinya. Unit ekuivalennya. Nah, Anda lihat ini. Lihat ya ini perbedaannya. Ini yang saya merahkan. Bahwa kalau dia di akhir hilangnya, maka ini dianggap sebagai sudah menyerap biaya. Makanya dia ditambahkan di situ. Tambahin 5.000 yang hilang. Kalau yang tadi di departemen pertama yang ketika di awal hilangnya itu nggak ada, dianggap karena belum menyerap biaya. Kalau ini udah dianggap menyerap biaya. Maka ketika konversi pun dilakukan seperti itu, tambah dengan 5.000. Sehingga bahan adalah 5 juta dibagi 125.000 dapat 40 dan dapat sekian. Sehingga harga pokok barang yang selesai ada 100.000 kali 7.000 kali 70 dapat 7 juta. Kemudian harga pokok barang yang hilang. Nah, harga pokok barang yang hilang adalah 5.000 kali 70 adalah 350, sehingga harga barang yang ditransfer kedua walaupun cuma sekitar 100.000 unit, tapi harganya adalah 2, berasal dari 100.000 unit itu sendiri dan 5.000 yang hilang. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak yang bertanyakan? Belum paham, Pak. Gimana? Belum paham. Yang mana? Yang dari departemen yang hilang tadi loh. Nah, Departemen yang hilang, akhir. Oke. Kalau di departemen akhir, karena hilangnya di departemen akhir, berarti kan diproses dulu.
kemudian ketika mau diserahkan ke gudang hilang. Paham nggak situasinya kayak gitu? Setuju? Iya. Iya. Oke. Karena dia hilangnya di akhir, berarti dia menyerap biaya. Setuju gitu kan ya? Setuju? Iya. Oke. Karena dia menyerap biaya, maka perhitungan unit ekuivalennya agak berbeda. Rumusnya menjadi seperti ini nih. Diganti belum slide-nya? Sudah Pak. Nah, ini loh yang ada ditambah ini. Kenapa? Karena dia udah nyerap biaya ini nih. Dia udah nyerap biaya. Ditambahkan dengan produk yang hilang. Kalau ini kan tadi yang biasa nih, di awal cuma ini doang nih. Total produksi yang selesai dikali ditambah dengan prosentase produk dalam proses akhir, kan begitu doang kan ya. Tapi yang ditambah produk yang hilangnya nggak ada karena dianggap belum. Kalau yang ini karena dianggap sudah ada biaya masuk, maka ini dimasukkan. Maka departemen pertama tadi kan masuk 125. Diproses, ternyata ketika mau dimasukin gudang 5.000 hilang. 100.000-nya siap dimasukin gudang, 20-nya dalam proses. Tadi begitu ya? Gitu kan ya? Iya. Nah, berarti 100.000-nya selesai, 20.000-nya dalam proses. Nah, 5.000 yang hilang ini karena di akhir udah nyerap biaya dimasukkan di sini jumlahnya. Begitu juga dengan konversinya. 100.000 kali 20.000 kali 75% tambah 5.000. Sampai sini paham? Halo? Konversi itu apa, Pak? Konversi itu apa, Pak? Waduh, diulang lagi ke atas tadi. Konversi itu biaya apa? Tadi yang saya bilang. BTK dan BOP. Nah, jadi konversi itu bahasa lain yang mengatakan biaya BTK sama BOP. Itu biaya konversi. Ada lagi? Lanjut Pak. Oke. Nah, kalau udah saya ke departemen kedua nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, yang bedakan lagi di sini lihat nih ya. Yang bedakan lagi nih. Yang saya lihat nih. Jadi 5.000 yang hilangnya ini juga dimasukkan tuh. Pertama adalah 100.000-nya doang. Kalau yang tadi kan di awal 100.000 doang. Ini 100.000 kali 70.000, 70, kemudian ditambah dengan yang hilang 5.000 dikali 70 dapat 350. Sehingga harga pokoknya kalau tadi kan cuma kalau nggak salah 9 juta ya. 9 juta. Nah, ini 9 juta 90 kalau ini adalah dari hasil yang produk yang ditransfer ke gudang ditambah yang hilang. Oke. Lanjut ke yang departemen kedua. Yang kedua, kita lihat sini 100.000 yang dari departemen A, kemudian ternyata hilang di akhir 5.000, masuk ke gudang adalah 85.000, yang dalam proses akhir ada sebanyak 10.000. Oke. Kita lihat ini unit ekuivalennya. Sama prosesnya 85.000 kali persentase dalam proses tambah yang 5.000 yang hilang. Ini sama. Nah, ini juga sama. Dari departemen 1 kan tadi 7.350 dibagi 100.000. Taruh sini. Nah, kemudian kita lihat lagi harga pokok yang selesainya berapa sih? 85.000 kali 1735 karena nanti ditransfer ke gudangnya adalah 875.000, ya kan? Ditambah produk yang hilang yaitu 5.000. Jadi 90.000 kali 173,5 sekian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa nggak langsung diakumulasi Pak, misalnya 5.000 tuh ke Mana? apa namanya, kan dianggap dia sama kayak apa pemakaian seluruh bahan kan? Yang mana nih? Perhitungan yang mana nih? Di ekuivalen atau di perhitungan harga pokok? Yang di unit ekuivalen. Kenapa nggak? Langsung
Saya langsung 90 tambah, nggak bisa Pak ya? Beda Bisa. nanti ya. Bisa aja, cuman ini kan rumus yang kita udah di pola, selalu kan begitu. Produk akhir atau produk yang ditransfer ke gudang ditambah dengan persentase gitu loh. Biar nanti dia sama. Kan sebenarnya ketika dibicara produk selesai yang ditransfer kan gitu kan. Ketika ditransfer ke departemen berikutnya kan ketika mau ditransfer tuh ada yang hilang tadi. Yang 5.000 hilang, yang 85.000 selamat. Kan begitu ya, atau 100.000 selamat. Nah, biar menandakan prosesnya di mana sih bedanya hilang atau enggak, makanya di belakangnya ditambahin. Ikutin rumus yang lama, tapi di belakangnya ditambahin produk yang hilang itu. Jadi ibaratnya karena format di kepala kita sudah dibentuk kayak begitu, biar nggak ngilang banget, nah tinggal ditambahin belakang. Gitu loh. Ini memudahkan aja. Biar nampak gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin kalau ada yang mau pindah jurusan, silakan. Kayaknya udah berasa Pak. Ya udah, daripada menyesal pindah jurusan bahasa mungkin. Atau agama ada nggak ya? Oke. Nah, kalau udah nih yang kemarin sisa selesai nih, saya masuk ke bab berikutnya nih, yang sifatnya lanjutan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Nanti pekan depan saya kasih latihan soal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara belum Pak. Mungkin kok udah jumpa soal baru pusing. Pasti saya pusing kalau terima soal ujian. Oke. Ya ini saya stop share dulu. Jangan lupa absen ya. Saya kemarin malah nggak absen. Lupa. Download materi aja Pak ya di e-learning ya. Iya, iya. Sudah kebaca nggak? Sudah kebaca belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, oke. Ini jadi gini, kalau kita bacanya di harga pokok proses, itu yang pertama tuh kasusnya adalah yang sederhana, satu departemen. Kedua mulai agak naik, 2 departemen. Kemudian yang ketiga nih, dari yang tadi kita pelajari itu, departemen, 2 departemen, tapi kasusnya udah mulai berkembang. Kasus pertama adalah, tiba-tiba kita lagi mau produksi, barangnya hilang. Ya, barang hilang. Kita belum produksi, baru beli, kita mau produksi, barangnya udah hilang. Nah, tadi kesepakatannya adalah kalau barangnya hilang itu di awal proses, maka dia tidak masuk dalam perhitungan harga pokok proses, tetapi dia menaikkan harga pokok produksi. Kan gitu ya di departemen pertamanya. Departemen kedua berarti udah termasuk ada biaya. Nah, kemudian yang tadi barusan kita bahas adalah sekarang hilangnya bukan di awal, hilangnya di akhir. Udah kita buat, udah kita pas mau dikirim, entah dicolong, entah apa, tiba-tiba hilang. Nah, ini penanganannya maka berbeda, yaitu produk yang hilang itu dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, kerugiannya tetap dimasukkan. Nah, yang sekarang ini masih dalam Seperti biaya penyusutan Pak, bukan? lain. Kalau biaya penyusutan itu kan sifatnya aktiva. Jadi aktiva sudah dibeli, kemudian dia disusutkan dalam berapa tahun. Kalau ini enggak. Ketika dia kejadian hilangnya di tahun itu, ya tahun itu. Tidak diamortisasi atau tidak didepresiasi. Jadi misalkan tahun 2022 bulan Januari ini, ini bulan apa? November, ternyata hilang, ya udah di bulan itu dianggap sebagai biaya pokok atau biaya produksi naik disebabkan karena kehilangan itu. Kalau depresiasi kan nanti dibikin jadi berapa tahun segala macam, ini enggak. Nah, yang berikutnya ini cuma ada tiga masalah yang kita bahas, yaitu masih yang di 2 departemen, tapi Masalah terus Pak. memang salah. Nah, tapi masalah berikutnya adalah
lagi kita proses ada bahan yang kita tambahin gitu kan. Ini biasanya kalau di makanan kan begitu ya. Udah kita beres-beres di Di luar tengah-tengah ditambahin. prediksi atau gimana? Atau memang dibutuhkan? Memang dibutuhkan, ada yang dibutuhkan. Kekurangan gitu Pak ya misalnya. Bukan. Memang bagian dari alur produksinya. Memang bagian dari alur produksinya harus ada tambahan bahan gitu. Jadi ketika dia proses pertama udah masuk begini, nah kemudian nanti di proses departemen berikutnya ada tambahan lagi yang harus ditambahin di bahan itu. Kalau sekarang kan yang selama ini kita lihat kan di departemen pertama tuh ada bahan, departemen kedua nggak ada bahan, selalu kan kayak gitu dulu kan, benar nggak soalnya? Iya kan? Nih contoh yang saya buka lagi nih ya, saya buka lagi. Yang kedua cuman BTK aja ya? Benar. Nih kan? Berarti ini di departemen selanjutnya BB-nya juga nambah ya? Sama. Nah ini kan ya, ini saya udah ganti, sorry. Saya pindah dulu ke tadi yang, kalau jeli aja tadi. Nah ya tadi. Kalau kita jeli, ini selalu kasusnya di departemen pertama itu ada bahan. Nah, tapi nih ya, nih departemen pertama ada bahan, departemen kedua. Nah lihat ya, lihat nggak sini? Selesai udah ganti belum? Sudah Pak. Nah departemen ini soal yang tadi nih, ini pertemuan yang kemarin nih. Iya. Selalu di biaya bahan departemen keduanya itu nggak ada nih, ya kan? Iya. Nah sekarang kasusnya di departemen keduanya ada bahan, gitu. Paham nggak maksudnya? Departemen keduanya ada bahan sekarang. Gimana caranya kayak gitu? Yang tadi aja kita udah bingung. Jadi cara untuk keluar dari kesulitan memahami ini, ya pindah jurusan. Gitu kan. Kalau pindah kampus kan nanti ketemu lagi begitu. Oke, bisa dimulai? Bisa? Nah, saya bahas nih yang pertama ya. Penambahan bahan pada departemen lanjutan. Yang tadi ya saya kasih lihat ya, di departemen kedua nggak ada bahan, nah sekarang ada bahan. Nah, terhadap adanya penambahan bahan pada departemen kedua atau kelanjutan berikutnya, maka yang terjadi dapat mempengaruhi kenaikan unit yang dihasilkan. Jadi unit yang dihasilkan jadi naik, kemudian bisa kenaikan biaya per unit, tapi unitnya tidak mengalami perubahan, atau kenaikan biaya unit dan juga unitnya yang dihasilkan juga mengalami kenaikan. Nah, kita lihat, ini contohnya. Ya, ada dua departemen 1, departemen 2 atau departemen 1 pencampuran, departemen 2 pengolahan. Kita lihat masuknya 15.000, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya 14.800, yang masih tersisa di dalam situ 200 unit liter. Di sini juga yang diterima 14.800 ditambahkan sebanyak 1.000. Jadi yang diproduksi di situ adalah 14.800 tambah 1.000, 15.800. Oleh karena itu yang ditransfer ke gudang adalah 15.200, kemudian yang dalam proses akhirnya adalah 6.000. Ini soalnya ya. Nah, komposisi biayanya seperti ini. Nah, Anda lihat ya. Kalau tadi kan kosong nih di sini nih. Lihat nih yang saya kasih merah, kelihatan nggak nih? Iya Pak. Nah, tadinya kan biasanya kosong nih. Sekarang terisi nih. Terisi dengan sebanyak 1.264. Kalau gitu sekarang bagaimana biaya produksinya gitu. Nah, sama seperti tadi. Selalu kita petakan dulu. Petakan ternyata begini petanya. Masuk 15.000, nanti dalam proses akhirnya adalah 20.000 unit. Kemudian ke departemen B-nya 14.800. Di departemen B-nya ditambahin 10.000 sehingga 14 tambah 800 tambah 10.000, 15.800. Kemudian produk dalam proses akhirnya adalah 600 unit, produk yang bisa transfer gudangnya 15.200. Oke? Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Nanti kok di sini istilahnya penambahan bahan baku mempengaruhi tambahan produk gitu ya? Iya, bisa begitu. Atau tidak, tapi menaikkan harga pokok. Kan bisa aja cuma bersifat artifisial. Tambahan nih, biar rasanya lebih enak kan gitu. Oke, ada lagi. Saya pindah ke slide berikutnya ya.
Udah pindah belum? Nah, ini fokus kita nih, Departemen 1. Bahwa ada 15.000 unit Sudah. diproses di Departemen 1 atau Departemen A, 2.200 dalam proses air, dan 14.000 dimasukkan ke Departemen B. Ini sederhana ya, sama. Habis ini kita cari apa namanya? Habis alur produk, kita cari apa? Ini step pertama, step keduanya, unit ekivalen. 14.000. Nah, ini kan sama nih biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini sudah berubah belum? Oke. Setelah itu baru kita nyari per kilo, per harga per unit ya kan? Benar nggak? Yang ketiga kan begitu ya? Iya. Nah, Per unit. 1.800, 1.800, 1.222, 1 juta sekian. Nah, dibagi dengan unit ekivalennya. Tadi dapat ekivalennya adalah 15 dan 14, 160. 15, 114. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada? Lanjut. Habis ini kita cari apa? Biaya produksi. Biaya Biaya produksi. per unit, Pak. Ini biaya per unit. Ini kan per unit nih. Ya, Pak, biaya per unit. Nah, berarti kita langkah keempat nih, nyari biaya produksi dia. 14.800 kali total biayanya 296, maka dikali 296. Kemudian harga pokok produk dalam proses adalah 200 kali tadi dikatakan 100% bahan baku, konversinya adalah 20%. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan. Lanjut atau gimana? 20% ini berarti yang tadi kan 80, berarti ini 20 Pak ya? Teman yang mana nih? Konversi. Yang mana? Oh iya ya 80 ya. Sorry salah berarti. Salah. Mana tadi? Oke, makasih. 80. Oke, ada lagi nggak? Makasih. Ntar angka-angkanya ganti ya. Oke, ada lagi? Lanjut boleh? Boleh Pak. Nah, sama step pertama tadi ini ya. Masuk ke gudang. Kemudian unit ekivalen kan ya. Iya. Nah, kita lihat nih. Unit ekivalen ini kan 14.000 tambah 8.800 tambah 1.000 kan. Jadi 15.800 kan. Lihat, unit ekivalen ini sama seperti biasa. Ini biaya konversinya 75. Nah, akhirnya ini dapatnya. Tadi mana? Ini dulu kan. Ini harga pokok per unitnya. Kemudian ini. Dapat ya, baru dapat ini. Silakan. Izin sholat Ya. dulu. Ada yang mau tanya? Ini udah mulai pada berasap nih otak ini. Nah, kan ada mau nanya. Biasanya Pak Muhammad Syawal nih yang paling banyak nanya nih. Ada yang mau nanya lah? Silakan. Boleh dilanjut? Halo. Iya Pak, Lanjut, lanjut Pak. Nih, jadi saya belajar sendiri nih.
Oke, ini sekarang berikutnya. Nanti tolong perhatikan banget. Karena ini kalau nggak salah ada salah seorang mahasiswa yang kalau nggak salah di kelas ini yang nanya, bagaimana dengan adanya persediaan ada Vivo, Laivo kayak gitu-gitu. Nah ini seperti ini cara. Karena beliau yang minta ya kasih deh. Jadi dalam angka proses ini ada 2 metode yang diberikan, yaitu adalah metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO, first in first out. Nah, kita coba satu-satu dulu. Yang pertama adalah rata-rata tertimbang atau harga rata-rata. Nah, jadi kalau metode rata-rata ada hal yang sangat berbeda banget dengan yang lainnya, yaitu jadi masing-masing biaya itu dihitung totalnya. Total masing-masing biaya dihitung masing-masing, tidak digabung-gabungkan ya pada masing-masing persediaan, masing-masing bahan, pada masing-masing tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya adalah dalam unit equivalent ya. Nah, dalam unit equivalent di sini dikatakan barang jadi yang ditransfer ke dapur berikutnya ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut unit equivalent. Jadi barang jadi yang ditransfer ditambah dengan unit persentase equivalent sehingga nanti dapat ya, unit equivalent ini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Unit equivalent unit selesai ditambah persentase barang dalam proses. Nah, sehingga harga pokok per unit yang saya kasih merah ini adalah biaya yang melekat di proses produk dalam proses awal tambah biaya pada periode sekarang dibagi unit equivalensinya dia. Jadi bahasa gampangnya adalah ada 2 biaya. Biaya yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya yang terjadi pada periode sekarang ini. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihatnya, ini ada 2 biaya. Yang selama ini kita cuma 1 biaya. Misalkan ini kita biaya cuma ini doang nih. Biaya cuma 1 sini. Sekarang ini ada 2 biaya. Biaya yang terjadi pada proses akhir, kemudian biaya yang terjadi pada periode ini sendiri. Jadi ada 2 macam biaya. Oke, bagaimana kita akuntansinya? Kita lihat, kita petakan dulu. Ada 4.000 dimasukkan dalam proses itu. Kemudian ada barang dalam proses awal 4.000. Jadi ketika kita masukkan ke dalam proses, udah ada barang yang di situ dalam proses yang masih berjalan 4.000 unit. Sehingga jumlah totalnya adalah 44.000. Nah, 44.000 itu nanti selesainya dikemanakan? Ke departemen berikutnya 35 sehingga nanti ada 9.000 yang masih dalam proses. Ya, kalau kita gambarnya seperti ini. Dimasukkan 40.000. Nah, kemudian ditambah 4.000 sehingga di departemen A itu yang sedang diproses adalah 44.000. Dari 44.000 ini 90.000 masuk dalam proses akhir. Kemudian 35.000 ke departemen B. Cocok. 35 tambah 9 44. Nah, gitu ya. Kita lihat. Di departemen B ketika kita masukin 35.000 ternyata situ udah ada duluan namanya barang dalam proses awal. Ada 6.000. Berarti kan 6.000 tambah 35 41 nanti kita lihat mana 40.000 ini 44 mana tadi masuk ke berikut 35 tambah 6 adalah 41 adalah 38 masuk ke gudang, 3.000-nya dalam proses air. Sehingga kita gambarnya seperti ini. 35.000 masuk dari departemen B ditambah dengan 6.000 41. 41-nya 3.000 proses air, 38 dalam gudang. Oke, sampai sini dulu pertanyaan yang ditanyakan nggak? Ini gambaran ininya. Gambaran alurnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Halo. Halo Pak, lanjut Pak. Hai. Udah pada butek ya. Ini departemen pertama. Oke, mulai berubah slide saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini departemen pertama yang kita potret nih. Bahwa kita bertransaksi ada 44.000 ditambah 4.000.
Kayak 40.000 tambah 4.000 sehingga 44.000. Nah, kita lihat. Habis ini kita nyari apa berikutnya? Kalau udah load produksi, kita cari apa berikutnya? Halo. Dari 4 step itu kita cari apa pertama? Kedua, Ekuivalen, Pak. unit equivalent. Nah, unit equivalent ini dia. 35.000 kan selesai. 9.000 dalam proses. Oke. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Boleh dilanjut kalau enggak? Boleh? Lanjut, Pak. Oke, ya habis setelah ini nyari apa? Biaya per unit, Pak. Biaya per Biaya unit. unit. Nah, ini kan biaya per unitnya dia kan. Nah, ini lihat tadi ada biaya yang melekat pada barang dalam proses awal. Barang dalam proses awal kan tadi kan ada sebanyak 4.000 di sini ya, 4.000. Dia udah ada melekat dulu biayanya nih, maka di sini tulis nih. Ini biaya yang udah melekat. Ditambah biaya pada periode sekarang. Sehingga totalnya sekian dibagi unit ekuivalennya kita dapat sekian. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Dikunyah-kunyah dulu. Bentar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin, Pak. Ya, silakan. Itu yang biaya yang melekat pada produk dalam proses sama yang dikeluarkan periode sekarang itu ditambahin, Pak ya? Benar-benar ditambahin. Oke, tadi kan ini kan prosesnya adalah metode harga pokoknya berbeda. Metode persidannya berbeda. Siapa? Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Habis ini baru kita lihat biaya produksinya ya. Nah, ini, sorry. Udah berubah belum? Sudah Pak. Oke. Jadi 35.000 kali 2.200, nah, seperti ini sama dengan yang tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak sama? Pak, presentasinya itu paten ya Pak ya? Paten tuh apa ya? Mati, gimana? Emang dari sana gitu, emang gitu 100%, 70%, 70% tuh kayak di Kan di, ekuivalen juga seperti itu. kan di soalnya ini nih. Ini loh. Oh, Iki loh. Iki loh. Ini loh. Lihat nggak nih? iya. Lihat nggak? Pak, Iya. Di soalnya udah ada tuh. Oh iya. Soalnya kecil sekali. Iya. Karena kalau sengaja biar kan anak matanya udah pada merem-merem jadi biar sambil sambil micing. ya, Pak. Sekarang micin sekarang Pak. Ya. Sekarang jadi melek. Nah, ini kelihatan nggak? Iya. Oke, ada lagi nggak? Kebetulan dapatnya yang 70, 80 ya mungkin karena usia ya 70, 80. Oke. Nih. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak?
Ini laporan produksinya. Kalau ini sih nggak begitu ini penting. Yang penting kita tahu caranya. Ini departemen kedua, fokus kita di sini ya. Sampai sini paham ya? 35.000 dikirim dari departemen A, kemudian ditambah 6.000, jadi 41. 4138 ke gudang, kemudian yang 3.000-nya dalam proses akhir. Udah ganti belum? Ini slide saya. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau dilebarin malah nggak ini. Ini sekarang nggak. Ya ini tadi udah kelihatan belum? Ini Ini yang departemen kedua, slide departemen 84. kedua. Ya, departemen ke 34 atau 84. Oh iya, Saya nggak sampai 80 sekarang. 84 ya. Wah, 34. 34. Iya, Ya, Pak, 34. bilang jangan digangguin kalau lagi belajar. Jadi 34 ya. Oke. Udah. Nah, ini kan kita bicara yang departemen B-nya ya. Oke. Di departemen B-nya itu yang terjadi adalah seperti itu tuh. Nah, habis ini kita nyari unit ekuivalen kan? Benar nggak? Halo? Iya, Ya, Pak, Pak. benar. Nah, unit ekuivalennya seperti ini. Ada yang mau ditanya di unit ekuivalen? Langsung ke langsung ke habis ini biaya per unitnya ya. Nah, kelihatan nggak biaya per unit? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, yang mesti diperhatikan ini biaya per unit ini nih dapatnya dari departemen yang sebelumnya nih. Nah, kemudian ada produksi ada biaya pada periode tersebut. Sama totalnya dijumlahkan. Oke. Nah, ini adalah biaya produksinya dia. Kalau udah biaya produksi udah gampang nih karena cuma menyalin dari tiga tadi itu, tiga yang terjadi pada sebelumnya. Yang ditanyakan? Oke. Nah, ini yang terakhir metodenya. Namanya FIFO. FIFO first in first out. Agak berbeda, lebih rumit lagi dia dibanding ini. Nah, makanya ada patokannya berbeda. Ini patokannya, sekarang langsung aja ke patokannya. Bahwa dalam unit ekuivalen ini agak berbeda. Yaitu persentase penghasilan barang dalam proses awal ditambah dengan unit produksi unit produk jadi dikurangi unit PDP awal ditambah dengan persentase produk dalam proses akhir. Kemudian biaya per unitnya adalah biaya sekarang dibagi dengan unit ekuivalensinya. Soalnya masih sama yang tadi, cuman pakai FIFO. Nah ini sama dengan FIFO. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah ini lihat, kita lihat unit ekuivalensinya agak berbeda. Tadi kan 4.000 adalah di awal, 35.000 yang selesai dikurang dengan yang awal, kemudian yang akhirnya seperti ini. Oke, lihat deh, dikunyah-kunyah dulu aja. Kita masih ada waktu 12 menit. Ada yang mau ditanyakan?
Ada? Halo? Masih Hai. di sini, Pak. Pusing ya? Adakah yang mual? Kalau mual itu biasanya strip 2 tuh, Pak. Ya, ini tapi valuasinya agak berbeda. Emang ini agak rumit Vivo. Nah, ini harga per unitnya. Kemudian ini adalah jumlah biaya produksinya dia. Ini departemen kedua berikutnya. Nah, hampir sama dengan tadi, dengan yang ini ada biaya per unitnya, kemudian ada biaya totalnya. Selesai deh. Akhirnya kan selesaikan siksaan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau nyampaikan yang kuis yang saya kasih kemarin, boleh? Kemarin ya? Halo? Boleh, Pak, panduannya, Ya. Pak, biar orang. Kan. Dikumpulkannya pekan depan. Pekan depan nanti saya buka di LMS-nya adalah kuis gitu. Paham nggak maksudnya? Siap, Pak. Jadi nanti Anda kerjakan dari sekarang sehingga nanti ketika di pekan depan tanda kehadirannya salah satunya adalah kuis. Jadi Anda mengupload hasil pekerjaan Anda. Di-scan aja pakai handphone. Yang penting tulisannya yang bagus. Jadi jangan ngikutin usia lah gitu kan. Kadang-kadang kan kalau yang orang udah tua nggak jelas itu ada tulisan huruf sambung atau huruf palawak yang dipakai gitu kan. Jadi tolong dirapi, tapi jangan diketik. Jangan diketik. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Dikunyah-kunyah dulu. Nanti bukan mudah-mudahan nanti pekan depan kita bisa latihan soal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kemarin ada mahasiswa yang WA saya, Pak, kalau bisa materinya dikasih beberapa hari sebelumnya biar kita belajar. Jadi kita bisa tanya jawab enak. Ini saya kasih sebelumnya malah jadi pada pusing ya. Iya, memang enakan mendadak ya. Kalau mendadak semua panik ya. Kalau nggak mendadak begini, semua Kaget orang dari terlena. Semua orang terlena gitu kan. Udah tahu gitu. Udah tahu angkanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuis, terkait dengan ini? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Boleh? ya Pak. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau nggak ngerti bisa ditanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.